Hasan Pemulu. Aku Dini Fadila. Halo, aku Nur Aziza. Halo semuanya, aku Deborah Fabiani Saragi. Saya Pascalina Fridolin Kampas. Hai, aku Bintang Esaria. Nama saya Sohir Wahyu. Aku Reza Yuanda. Aku Nur Alfira R. Halo, aku Putri Alfita Sari. Halo, aku Risawati. Aku Nurul Afia Purnama Putri. Nama saya Putra Rivianto Umar, biasa dipanggil Sigit. Nama aku Nikita Fatmida Zwardi, biasa dipanggil Nikita. Saya Arisa Besyir Testangam. Hai, nama aku Nisa Fitri Yusuf. Saya Maria Emanuela Andriani Jogo. Saya adalah Dwi Nugroho, biasa dipanggil dengan Dwi. Dari Universitas Nusa Cendana. Dari Universitas Syah Kuala. Dari Universitas Negeri Medan. Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dari Universitas Negeri Gorontalo. Dari Universitas Muhammadiyah Palopo. Dari Universitas Sriwijaya. Dari Universitas Negeri Padang. Dari Institut Kesehatan Medistra di Sumatera Utara. Dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Dari Universitas Mataram, Lombok, NTB. Dari Universitas Negeri Makassar. Dari Universitas Sumatera Utara. Dari Universitas AKBP Nomensen. Dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Asal kampus Universitas Tadulako. Saya dari Universitas Kelima Indonesia. Asal kota Makassar, Sulawesi Selatan. Asal Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Asal kota Majene, Sulawesi Barat. Asal Jambi. Asal dari Kepulauan Riau. Asal Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Asal Riau. Asal kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Asal kota Medan, Sumatera Utara. Asal kota Palembang. Asal Provinsi Gorontalo. Asal kota Medan, Sumatera Utara. Asal dari kota Bejawa, Nusa Tenggara Timur. Asal Padang, Sumatera Barat. Asal kota Makassar. Berasal dari Kabupaten Morowali Utara. Asal kota Tebing Tinggi. Pesan dan kesan saya kepada Budian, terima kasih telah membimbing kami dan memberi kami pengalaman sehingga kami dapat bertemu dengan teman-teman kami dari berbagai pulau di Indonesia ini. Pas pertama kali datang ke sini dan kita opening itu pembagian kelompok, aku nggak tahu sih pertamanya itu Budian yang mana, karena capek kan nyari Budian, namanya Budian yang mana ya gitu. Terus ternyata tahu-tahu dari teman Budian ada halangan untuk hadir karena sedang sakit. Dari situ kayak masih penasaran sih, kayak namanya Budian mana ya gitu kan. Terus habis itu lama-lama kita disuruh Zoom dan di situ baru ngeliat mukanya Ibu Dian gitu kan. Baru ngeliat mukanya Ibu Dian dan kita semuanya kenalan. Di situ kayak aku langsung ngeliat pertama tuh Ibu Dian ternyata nggak setua yang aku bayangin gitu kan, kayak orangnya muda gitu kan. Terus habis itu lembut banget suaranya, Masya Allah gitu. Terus pas kebinekaan pertama kali yang kita pergi ke Masjid Cengho yang keempat wisata, di situ aku bener-bener ngeliat Budian kayak nggak terlalu disiplin banget, maksa kita kayak harus kumpul di sini, harus kumpul di situ, kayak dia ngebebasin kita aja gitu, karena kita kan udah dewasa juga ya, udah tahu ngatur diri kita sendiri gitu. Jadi aku ngerasa kayak jadi ini apa ya, Budian nyerahin apa ya, untuk ngatur itu kita harus ngatur diri kita sendiri gitu, jangan diatur sama dosen ataupun LO. Nah terus pas di sana kan aku gak canggung-canggung gitu kan sama yang lain, belum ngomong atau sempat deket banget sama yang lain. Terus waktu itu aku sendiri duduk pas di tempat yang ketiga kita kunjungin, dan di situ aku ngomong sama Budian gitu, ngomong tentang Lombok dan bla bla. Dan di situ kayak Budian nanyanya agak nyambung gitu, jadi enak banget pembicaraan dan pembawaannya. Terus kayak ibunya baik, Masya Allah. Terus nanyanya pelan dan apa ya, kayak bahasa juga dia menyesuaikan gitu. Dia apa ya, beliau ngasih tahu kita tentang Surabaya dan aku juga share aku di Lombok kayak gimana. Pesan Budian, jaga kesehatan, terus jangan lupain kita yang murid-muridnya Budian. Terus meskipun agak sangat disayangin banget ya, karena Budian juga jarang join kita pas modul dan kebanyakan itu ke Amin, tapi bersyukur sih banget sama Ibu Dian, karena Bu Dian juga apa yang kita mau direalisasiin. Jadi meskipun beliaunya nggak hadir, tapi beliau selalu ada gitu. Restunya dia, tanpa restunya Bu Dian kita nggak bakal ke tempat itu kayak gitu. Jadi kayak makasih banget buat Bu Dian. Jadi untuk kesan dan pesan saya kepada dosen modul Nusantara, jadi selama saya mengikuti kegiatan modul Nusantara bersama Bu Dian sebagai dosen modulnya, di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat membersamai kami dalam mengikuti kegiatan modul ini. Jadi dan lebih pentingnya lagi itu banyak hal-hal baru dan pengalaman baru yang bisa saya dapatkan dari beliau. Dan untuk pesan sendiri itu
tetap kreatif dan inovatif dalam merancang kegiatan modul Nusantara. Dan untuk beliau semoga sehat dan selalu sukses, dan semoga beliau tetap jadi dosen terbaik dalam kegiatan modul Nusantara ke depannya. Kesan pertama waktu ketemu Budian itu kan tahu nama Budian tuh waktu pengenalan dosen modul Nusantara waktu penyambutan MM. Jadi kayak dari awal tuh udah feeling bakal Budian, nama Budian yang bakal jadi dosen modul Nusantara kelompok aku, tapi dengan tema kuliner. Tapi ternyata beneran dapat Budian, tapi dengan tema UMKM, ya walaupun kita kulineran juga sih sepanjang modul. Terus Budian tuh kalau dari belakang mirip sama mama aku, jadi aku pernah ngirim foto Budian ke mama aku. Terus kata mama aku, ya udah liatin aja Budian biar rindunya terobati. Terus kesan sama Budian tuh baik, terus tuh sabar ngadapin kami yang ada aja tingkahnya yang bikin lurus dada. Terus mau menerima saran kalau misalnya contohnya tuh kayak yang kegiatan yang keluar kota mau pilih kemana, kami saranin ke Malang, kayak Budian tuh oke-oke aja. Terus untuk menu makan di modul juga kita saranin apa, misal kayak nasi goreng Bu oke, atau yang lain tuh oke. Karena di kelompok lain tuh kalau misalnya makanan kalau dikasih A ya udah aja. Kalau kita kan bisa request apa, dia mau bakso, mau minumnya apa juga dikasih gitu, kayak bebas mau apa aja. Itu sih kesannya. Terus pesannya untuk Budian, semoga ibu sehat-sehat terus biar kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terus semoga rezekinya lancar, karirnya sukses, kedepannya dilancarkan lah, biar itu kembali lagi kalau ada kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih untuk Budian atas waktunya untuk mendampingi kami, membimbing kami. Walaupun Budian sempat tidak hadir untuk mendampingi kami untuk modul Nusantara, tapi Budian tetap memantau keadaan kami di grup. Terima kasih untuk Budian. Semoga Ibu Dian sukses terus dalam hal berkarir dan semoga hal-hal tersebut bisa tercapai. Ibu Dian, Ibu itu perhatian walaupun secara nggak langsung, karena kita kan jarang jumpa Ibu ada kegiatan, jadi kita diperhatiin sama Kak Amin, tapi Ibu tetap memantau kami. Pesannya sih untuk Budian, jangan lupain kami juga ingat Ibu Dian, nanti bakal kangen sama Budian, dan semoga kita bisa jumpa walaupun tidak di PMM ini. Kesan pertama waktu ketemu Ibu Dian itu mungkin pendiam, masih malu-malu gitu sama anak-anak modul Nusantaranya. Lalu tapi di pertemuan selanjutnya itu Ibu Dian udah mulai berbaur juga sama kita, udah mulai senyum-senyum juga lihat tingkahnya kita gimana. Pesan buat untuk Ibu Dian mungkin semoga nanti bisa ketemu lagi, terus sehat-sehat selalu. Mungkin nanti gimana? Wah, aku udah gak bisa lanjutin lagi. Gak apa-apa, lanjut. Nangis, kalau mau nangis kamu banyak. Lanjut mau lagi. Iya. Terus semoga bisa lanjut S3-nya juga. Udah gitu. Pertama tuh pas mengenal Kamin, aku ngiranya Kamin tuh orangnya menye-menye. Tapi ternyata setelah lebih lama mengenal Kak Amin, ternyata Kamin tuh orangnya ada sisi yang kayak keibuannya gitu loh. Kayak kita tuh ngerasa dirangkul, merasa ditemani, merasa diperlakukan sebagai anak-anaknya gitu. Terus Kak Amin juga tuh aku sangat berterima kasih dengan sifat Kak Amin yang tidak membeda-bedakan kami, meskipun usia kami tuh ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, tapi
Kak Amin tuh selalu memperlakukan kita itu sama dan setara. Terus pesan buat Kak Amin, mungkin semoga skripsinya dilancarkan biar aku dan Kak Vera ini bisa wisuda di tahun 2023 bareng-bareng. Dan terus yang terakhir, kalau misalnya ke Makassar jangan lupa buat kontak aku biar nanti aku ajak jalan-jalan keliling Makassar insya Allah. Untuk Kak Amin, terima kasih banyak udah nemenin kami 4,5 bulan ini. Sudah banyak mengajarin kami gimana cara menghandle 20 orang yang berbeda-beda karakter, berbeda-beda sifat, dan berbeda-beda daerah. Dan mungkin kami akan rindu Kak Amin. Dan banyak pelajaran yang kami dapatkan dari Kak Amin. Kak Amin itu orangnya, aku mau ini ya, mendeskripsikan Kak Amin itu seperti apa. Kak Amin itu tegas. Kak Amin itu profesional. Walaupun Kak Amin capek, dia tuh nggak bilang dia capek. Padahal kami tahu Kak Amin itu capek mengurusin kami yang sangat lama ini. The next aku mau jadi LO kayak Kak Amin. I love you Kak Amin. First impression lihat Kak Amin tuh kayak aku mikir gak sesuai, kayak gak se-humble, gak seterbuka sekarang, maksudnya gak seterbuka itu. Nah kesannya tuh kayak bisa cepet nyatu sama kita yang beda pemikiran, beda tingkah laku, beda watak, beda semuanya. Terus tiap kita ada mau misalnya Kak modulnya kesini nanti yuk, atau Kak makan ini tuh kayak jarang gitu kalau nggak dikabulin. Palingan kayak Kak Amin nawarin kayak mau makan apa, nanti kalau kesini bisa nggak waktunya. Jadi kayak dia nyari waktu luang kita semua biar semua bisa ikut. Terus tiap modul itu dia selalu kayak walaupun dia punya kayak kegiatan lain selain ngurusin kita, dia tetap ada, maksudnya kayak berusaha buat nemenin kita walaupun sebenarnya banyak urusan di luar ngurusin kita. Terus maaf Kak, sempat kemarin bikin marah gara-gara aku nggak ikut modul, tapi terus izinnya tuh dadakan. Nah terus yang sama di Banyuwangi juga enak karena soal kompromi uang belanja gitu enak, jadi kayak nggak terlalu tegang ngurusin uangnya. Terus pesannya buat Kak Amin kan udah semester akhir, udah tahap penyusunan skripsi, iya kan, semangat Kak. Terus abis itu kalau misalnya aku yakin pasti kita nggak ketemu di sini aja, pasti kita bakal ketemu di suatu tempat di lain waktu, tapi nggak tahu kapan, tapi aku percaya pasti kita ketemu. Terus kalau misalnya ada kesempatan ke Makassar, nanti aku ajakin makan coto Makassar, apa sih, es pisang hijau, semua makanan yang enak yang ada di Makassar. Terus aku ajakin ke kayak Sigit kan Kak, ngajakin ke pulau-pulau yang cantik kan, Makassar juga ada, tenang. Jadi itu aja Kak, semangat skripsi dan jangan lupa sama kita. Terus sering-sering kontakan juga Kak sama kita walaupun nanti kita udah pulang, dan keliling Indonesia kalau bisa. Untuk Kak Amin, terima kasih telah mendampingi kami dan sabar terhadap kami yang sifatnya yang sangat luar biasa ini. Pesannya semoga sukses buat kedepannya dan semangat ngerjain skripsinya. Semoga lancar. Pesan dan pesan untuk LO kami, yaitu Kakak Ayatullah Amini. Beliau saya terkesan, pertama, yaitu beliau adalah perempuan yang cukup tangguh. Beliau mampu membimbing kami, mengajak kami menyusuri Pulau Jawa ini sebanyak 14 kali kebinekaan. Saya akui beliau adalah perempuan yang cukup tangguh. Lanjut pesan saya untuk Kak Amin, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sejauh ini kami, mahasiswa di modul Nusantara ini masih banyak kesalahan, masih banyak komentar tentang Kakak. Mungkin itu kesan dari saya Kak. Mohon maaf sekali lagi Kak. Untuk Kak Amin, kesan pertamanya itu belum tahu sifatnya, soalnya masih Zoom pertamanya. Setelah udah berjumpa ternyata humble, baik, bisa memahami watak masing-masing, saling mengerti. Terus untuk pesannya semoga skripsinya lancar, terus semoga dapat jodoh, dilancarkan segala sukses.
Untuk SLC, aku pikir kan anggota kelompoknya itu kayak cuek-cuek gitu. Habis itu kayak lebih mentingin dirinya sendiri. Dan aku pertama dekat itu dengan anggota SLC sama Echa. Waktu itu aku lagi haid hari pertama, tetapi cuman Echa yang peka sama aku, kayak nanyain gimana keadaannya gitu. Pokoknya peduli banget dia gitu kan. Tapi semakin hari kayak semua anggota SLC itu ternyata peduli semua sama yang lain gitu, sama sesama gitu. Jangan gitu, nanti aku nangis. Dan baru kali ini kayak aku dapat kelompok yang beda-beda umur semuanya, tapi kayak sama sefrekuensi. Biasanya kan ada yang baper, kalau misalnya dibercandain sedikit langsung kayak marah, keluar kelompok gitu. Ini enggak, tapi kalau dibercandain itu malah balas bercandain balik gitu. Iya, nggak ngambil hati. Dan semua anggotanya peduli kok, baik semua, care juga. Kemudian pesan aku, sukses selalu anggota SLC dimanapun kalian berada, sehat selalu, dan jangan lupain aku. Nanti kalau misalnya aku ada keliling dunia, aku bakalan berkunjung ke rumah kalian satu-satu. Oke, dan juga kalau kalian mau ngunjungin ke Jambi dan ke Aceh, aku selalu ada untuk menjadi tour guide. Jujur ya, lebih senang mengenal mereka karena pada awalnya dibentuk kelompok modul Nusantara ini, saya belum mengenal mereka secara lebih dalam, dan saya akhirnya ketika kelompok ini telah dibuat, saya bisa mengenal mereka satu dengan yang lain, dan hal itu membuat saya semakin senang bertemu dengan mereka dan mengenal mereka. Dan pesannya itu semoga kedepannya komunikasi ini terus berjalan meskipun kita akan berpisah sebentar lagi, dan komunikasi kita tidak terputuskan karena kita masih bisa melakukan komunikasi melalui mungkin dengan menghubungi satu dengan yang lain. Sama ketemu para bandit SLC, awalnya itu canggung ya, karena beda dari kelompok lain. Itu kan udah ketemu duluan. Terus kalau kami itu pertama kali ketemu, tiba-tiba udah jalan-jalan aja ke 4 tempat. Terus jadi kami itu nggak saling kenal, nggak tahu nama, nggak tahu asal semuanya. Tiba-tiba ketemu, terus semuanya canggung karena nggak tahu nama, nggak kenal juga. Tapi setelah pertemuan kedua, semuanya jadi makin akrab sampai ke pertemuan yang selanjutnya. Terus untuk pesannya untuk para SLC, semoga di lain hari kita bisa ketemu lagi. Semoga kalian kuliahnya lancar-lancar, yang semester 7 dilancarkan skripsinya. Terus semoga kalau kalian mau main ke Palembang khususnya, nanti jangan lupa kontak aku ya. Bikinin Taiwan. Semoga nanti kita bisa ketemu. Amin. Bye-bye. Pesan dan kesan untuk SLC, terima kasih menjadi teman kami dan keluarga. Terima kasih menjadi teman kami, saudara kami, keluarga kecil kami. Walaupun kita berbeda-beda pulau, banyak kenangan yang kita bisa lewati, suka dan duka yang bisa kita lewati di 4,5 bulan ini. Semoga kami bisa dipertemukan kembali dan kalian luar biasa. Love you. Untuk SLC secara umum, semoga kedepannya kita lebih akrab lagi dalam komunikasi, biarpun kita terpisah,
tapi komunikasi kita harus berjalan dengan lancar. Untuk modul yang paling berkesan bagi saya dan mungkin teman-teman lain juga, pada saat kontribusi sosial, kita di sana melakukan kontribusi sosial dengan ibu-ibu PKK, dan itu sangat menurut saya paling wow dari kelompok-kelompok lain, dan kita juga mendapatkan penginapan yang sangat beda dari yang penginapan kelompok lain. Kesan dan kesan untuk SLC, kesannya itu pas pertama kan kita kayak nggak kenal, kayak apa ya, bukannya nggak kenal sih, karena kurangnya interaksi secara offline, jadi kita nggak deket gitu. Tapi setelah lama-kelamaan kita ketemu offline, mengadakan kegiatan-kegiatan offline, jadi kita udah lumayan deket. Terus pesannya semoga setelah PMM ini SLC tetap menjalin silaturahmi, ngumpul-ngumpul bareng lagi gitu. Untuk SLC, terima kasih untuk kebersamaannya. Meskipun kita semua di sini berbeda, baik itu suku maupun agama, tetapi kita selalu kompak. Terima kasih untuk momen-momennya. Aku tahu momen seperti ini mungkin tidak akan terulang lagi. Tetapi semoga apa yang telah kita lakukan selama ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan kita lupakan bersama. Pesan untuk SLC, semoga semuanya sukses, dan khususnya untuk kakak-kakak yang udah di semester akhir, semoga lancar tugas akhirnya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Udah. Ica. Nama aku kan Aprila dari Universitas Kota, Sulawesi Barat gitu. Atau Macini? Mameju. Asalnya Dua. Masa bawaannya gini? Lihat ini anak kuliah tapi di bawahnya. Jangan ditiru ya guys ya. Semoga kita bisa ngumpul. sangat bisa menimba kita karena dia juga jarang join kita pas modul dan kebanyakan